saya Pak ini, Ketua Yayasan Pendidikan Seni Komunikasi Indo, yang juga hasil penelitian SMM, dan saya menjadi Rektor Universitas Indonesia Indo, yang Ustaz Dr. Abdul Aziz Mihailadin, dan saya hormati Bapak Dr. Haji Fatullah MD selaku Ketua Penguji, selaku Ketua Penguji Utama, dan saya hormati Bapak Dr. Ahmad Muzari MH selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Ibu Hawa Hidayah MH selaku Sekretaris Penguji pada hari ini. Serta yang saya berikan dosen pembimbing saya yang telah dengan ikhlas membantu saya dengan sabar dan tulus untuk menyelesaikan proses penyusunan tugas hari ini. Ustaz Arista Abdul Aziz ini dan Ustaz Rahman yang lainnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Nilai Dasar Apalagi dalam membentuk anak santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Madrasah. Di sini latar belakang meningkatnya masalah moral di kalangan generasi muda, seperti kurangnya sopan santun, individualisme, dan gaya hidup konsumtif. Pesantren hadir sebagai pusat pendidikan rohani yang menyatukan ilmu, adab, dan keteladanan. Bahasa Pahlavi menjadi pendekatan efektif karena menekankan pendidikan jiwa dan pembentukan akhlak. Dan Madita, Madrasah Diniyah Ta'limiyah yang kami singkat menjadi Madita, di sini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memerlukan kitab klasik, kebiasaan ibadah, dan penguatan nilai akhlak dalam keseharian santri. Rumusan masalah di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan akhlak santri, bagaimana proses pembentukan tasawuf akhlaki bagi anak santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah, dan bagaimana penerapan nilai tasawuf akhlaki terhadap anak santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Madrasah. Tasawuf akhlaki merupakan bentuk tasawuf berfokus pada pembinaan akhlak dan pengujian jiwa, yakni tazkiyatun nafs. Disebut juga tasawuf sunni karena memberi sumber dari Al-Quran dan hadis. Secara serta tidak membahas hal-hal yang terlalu rumit atau sulit dijangkau akal seperti yang biasa terdapat dalam kajian filsafat. Dan di sini menekankan pada nilai seperti ikhlas, sabar, tawadhu, ridho, dan tanggung jawab menjadi dasar pendekatan dalam pembentukan karakter santri di lingkungan pesantren. Di sini terdapat 3 tahapan dalam tasawuf akhlaki. Yang pertama, tahap tahali terjadi. Yang tahali di sini adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian tahali yakni menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji seperti sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Dan tajam di sini terpancarnya akhlak baik secara alami dalam perilaku santri sehari-hari. Jenis penelitian di sini yakni kualitatif deskriptif studi kasus. Lokasi penelitian Madrasah Diniyah Ta'limiyah Putri Santri Madrasah. Subjek penelitian pengelola atau pengurus madrasah, guru, pengampu kitab akhlak, dan santri. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data di sini menggunakan reproduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data, evaluasi teknis, dan sumber. Di sini kita menggunakan 3 metode
intrakurikuler ini yang dilakukan di madrasah dunia sendiri, yang menggunakan seperti pendekatannya menggunakan kita alat ibadah untuk kelas 1 dan kita tarik alim untuk kelas 1 dan 2, untuk kelas 2 dan 3. Dalam kitab perkembangan di sini terdapat nilai infak sopan santun dan dalam kitab alim di sini menuntut ilmu, keikhlasan dan tawakal. Maka dalam pelajaran ini biasanya ada santri juga dalam kegiatan intrakurikuler ini sebelum memulai sidang atau sebelum memulai pembelajaran, adik-adik itu baru bel langsung disuruh masuk ke kelas untuk mulai dari takbiran, salah kelas ke guru, dan kemudian baru memulai dengan pelajarannya. Kemudian nilai yang ditanamkan yakni seperti ikhlas, tanggung jawab, disiplin, dan sabar. Yang kurikuler di sini terdapat seperti bimbingan atau pendampingan para contoh sesuai dengan tingkat kelas. Yang pertama kelas 1 adalah kelas awam, yang kelas 2 kelas belajar. Di sini menemukan sifat disiplin, tanggung jawab, dan membiasakan sifat jujur, konsisten, dan menghargai waktu. Kemudian hasil perubahan perilaku santri menjadi lebih disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Meningkatkannya ada terhadap guru dengan sesama santri, tumbuhnya kesadaran spiritual seperti keikhlasan dalam belajar, kemudian sikap sopan, rasa malu, dan motivasi belajar yang semakin kuat. Nilai-nilai akhlak ini mulai menjadi kebiasaan dalam keseharian. Nilai tasawuf akhlaki yang terimplementasi terdapat ikhlas, sabar, tawadhu, tanggung jawab, dan zuhud, dan kesadaran akan amanah. Kemudian terdapat juga tokoh pendukung dan pendukung dan menghambatnya. Di sini terdapat lingkungan pesantren yang kondusif. Faktor pendukungnya lingkungan pesantren yang kondusif secara spiritual, keteladanan guru dalam mendidik santri-santrinya dan masuk dalam sikap dan akhlaknya. Kemudian penguatan melalui kitab-kitab klasik, program pembiasaan seperti doa, tawasul, hafalan, takbiran, dan pengajian. Kemudian nilai-nilai di tasawuf yang ikhlas, sabar, tawadhu, zuhud, dan qanaah. Faktor penghambatnya di sini terdapat latar belakang santri yang dari beragam daerah yang keterbatasan waktu dan juga keterbatasan waktu, guru pendampingan intensif dan juga kejenuhan santri terhadap rutinitas jika tanpa pemaknaan spiritual. Kesimpulannya di sini proses pembentukan tasawuf akhlaki dilakukan melalui 3 kegiatan seperti intrakurikuler yang menggunakan kitab pengembangan dan kitab alim, kemudian kurikuler yang menggunakan hafalan dan sekolah nadom, dan ekstrakurikuler dengan pengajian kitab Taisirul Khalaq atau Al-Mu'min. Proses tersebut menginternalisasi nilai-nilai tasawuf seperti melalui pembiasaan pengawasan dan keteladanan guru. Penerapan nilai tasawuf akhlaki seperti ikhlas, sabar, tawadhu, tanggung jawab, dan zuhud tampak dalam sikap dan perilaku santri. Perubahan perilaku mencerminkan tahapan ini
dan tajalli secara bertahap dan menyeluruh. Pendekatan tasawuf akhlaki terbukti efektif sebagai modal pendidikan dan tentunya pesantren. Terima kasih dari India dengan judul implementasi nilai tasawuf akhlaki dalam strategi penyelesaiannya taklimnya pesantren tasawuf. Ini penelitiannya apa pustaka, apa tua, apa? Saya kualitatif dan Berarti kualitatif itu yang diberikan objek ini adalah di madrasah ya santri di madrasah tidak madrasah bagaimana? Tidak madrasah Di dalam pusat yang masuk dunia Yesus. oh Yesus. Dah karena anda dalam penelitian berat dalam memperkerjakan keadaan kita ya observasi wawancara komunikasi ini dia. Coba contohnya yang diobservasi itu siapa? Kami mengobservasi pengelolaan madrasah seperti yang mengurus bagian wanita, bukan langsung ke seluruh desa, langsung ke yang mengurus wanita. Coba observasi apa? Kami yang pertama mengobservasi, kami yang pertama yang pertama kami kan juga berada dalam lingkungan tersebut, jadi kami cara mengobservasinya dengan kami melihat mengamati proses belajar santri dan kemudian mengamati cara guru yang membimbing, cara guru yang dalam memberikan pelajarannya, santri dalam menjalankan pelajarannya. Jadi intinya mengamati terhadap beberapa kegiatan baik kemudian nanti mengajar penjelasan mengamati. Ya. Kemudian saya Terus kalau yang diwawancarai? Dari wawancara kami mewawancarai pengelola madrasah dan juga mewawancarai guru yang mengajar tentang akhlak dan mewawancarai santri. Berapa kira-kira respondennya itu berapa? Kami mewawancarai sekitar 3 guru dan 10 santri. Tapi dalam sini sepertinya tidak masuk semua di sini. Saya masuk banyak. Kami ada Ustaz Nadendi, Ustaz Nadendi Maula, ini bagian pengurus wanitanya. Kepala sekolah kan juga? Kepala madrasah. Saya kepala madrasah, maksud ditemui saatnya di dengan hasil. Ada. Tapi di sini tidak ada. Kami biasanya yang mengelola madrasah menjadi sendiri saat di pondok itu, yang turun langsung ke lapangan itu staf pengurus kepala madrasah, pengurus ketua Madinta yang sudah. Ini aku sebut ini untuk menambah kesangitan daripada kita sudah tersebut apa mingguan kan gitu. Jadi siapa berapa orang? Respondennya berapa? Anda bilang mana aja? Halaman berapa itu? saya ada. Ada responden tapi ada minggu kan? Saya ada 9. Nah, Ini ada halaman 393 itu ada Ustaz Trivia. Ada Ustaz Trivia, ada Nadia Maula. Ada Ustaz di Funok yang ke-25 itu ada Nadia Trivia dan Nadia Maula. Padahal pada dia. Saya Ustaz kan kebetulan di Bina Nafsi ini baru dilantik kemarin ini Ustaz. Dan kami mohon maaf izin jelaskan dulu Ustaz. Di
Jadi sudah ada buktinya di sini bahwa yang sebenarnya masuk ini ya. Iya. Untuk santrinya juga ada, Ustaz. Ya. Untuk yang santri juga ada, bisa jadi. Jadi yang apa dari sebelumnya Ustaz lihat kayaknya kan ya. Ada. Itu halaman 393. Saya. Iya. Halaman 393. Ya. Terus sekarang bukti dokumentasi seperti apa? Dokumentasinya kami yang dicantumkan di sini ada Ustaz, di halaman 398 dan sebagian buktinya lagi yang tidak kami kelompokkan seperti dekat ini ada di lengkap Ustaz. Coba dokumentasi itu berbentuk apa? Berbentuk saat kami ngajar, saat santri dan murid, santri dan guru melaksanakan pelajarannya, dan juga saat kami wawancara tapi tidak masuk di sini. Coba buktikan di sini dokumentasi di mana? Halaman 398. Coba. 398. Dan juga dokumentasi pelajaran juga ada. Buktinya di halaman. Dokumentasinya pelajaran juga ada. Itu karena anu ya betul itu. Karena Anda itu adalah dapat daripada yang namanya penelitian Anda di dalam namanya itu sampai seperti apa coba gimana? Ada halaman 393 untuk saudara. Nah, kita nanti kayaknya ya itu dokumentasi. Jadi tak betul dokumentasi itu. Nah, ya. Kan itu pertanyaan. Tapi yang kita ini tiga. Nah sekarang apa sih namanya implementasi apa? Seperti penerapan. Apa yang tahu saya yang diterapkan? Bagaimana cara penerapannya? Ada diterapkan maksudnya? Cara menerapkannya kami di sini. Betul. Anda yang bercerita sudah di sini. Bagaimana Anda menerapkan yang namanya kita sahut lagi pada guru santri secara istilahnya di sini kegiatan intrakurikuler santri dimulai dari ada 3 kalau formalnya Ustaz, di sini ada 4 malam santrinya Ustaz yang sekolah. Di sini 4 malam, ada malam Senin, malam Rabu, malam Sabtu dan malam Minggu. Nah, santri saat waktu berbelajar itu dimulai dari jam 8 atau jam 18. Kadang Ustaz mulainya juga tergantung selesainya jam praktek dan juga teori Ustaz. Praktek. Teorinya bagaimana, praktiknya bagaimana? Contoh kata itu tidak bisa bertanya ini. Yang kita itu teori bagaimana, praktiknya bagaimana? Di sini kita sebelum masuk kelas anak-anak biasanya pas dari pelajaran itu yang biasanya anak itu kan kita langsung ada kegiatan seperti takbiran sambil menunggu ustazahnya lalu Ustaz. Tapi kadang seperti itu Ustaz, saya mengamati juga dan kadang dia ikut kontrol sambil itu masih siwar kemana-mana Ustaz. Jadi alatnya itu kurang Ustaz. Kita mengikuti data tertibnya juga kurang dari seperti itu. Jadi sini sekarang kita belajar sampai depan dan atau kajian kitab ya. itu Ustaz. Ya, jadi saya juga itu bagaimana? Seperti itu bagaimana? Artinya teori itu bagaimana? Anda masuk bagaimana? Nah, ini saya waktu kuliah itu masuk santri itu jika pembelajaran kitab jika pembelajaran kitab taklim biasanya di situ ada syair. Santri itu baca syair dulu Ustaz sama gurunya. Setelah itu baru kita memaknai kitab makna dan dulu Ustaz. belum salah apa? Saya Kita mengerti itu ya. Apakah assalamualaikum? Apa tidak apa yang ada?
Itu yang saya maksud ya. Jadi secara praktek para pendidikan secara kita tentunya yang namanya ustaz menyampaikan begitu juga. Maksudnya santri bagaimana? Bagaimana sih? Maksudnya santri kalau berkaitan dalam ruangan bagaimana? Coba ceritakan. Lalu anda itu paling beritanya di mana? Nah, waktu guru itu masuk kelas, sama Ustaz awalnya santri masih duduknya nggak di tempatnya, Ustaz di bangku ini itu. Waktu guru masuk lalu santri duduk dan guru mengucapkan salam, santri kemudian menjawab salamnya, kemudian yang guru biasanya yang ada itu berdoa Ustaz, berdoa bersama guru. Setelah berdoa bersama, baru ayo kita mulai membacaan syair dulu. Setelah membacaan syair kita balik ke akhir kita intinya yang bagaimana ayat yang dibacakan satu mata pelajaran tapi pentingnya semua mata pelajaran kita harus berhenti selama dulu karena kita betul yang namanya pendapatan dari yang sering jangan siapa yang eksternal ada santri ini di sini memang di sini ada Ustaz. Di sini menggunakan kita akhir terawal dan kita sambil belajar. Yang ini kita kalbir, yang kita fikir Ustaz ibadah. Dan di sini ada juga disuruh suara Ustaz, hafalan dan suara. Biasanya kan pada nongkrong suara Ustaz, pada dasar waktu pada kurang hafalannya. Tapi dari itu biasanya suara guru seorang sekitar 5 bait atau 10 bait guru mendeterin. Tapi jika ada santri yang tidak hafal, si guru itu berusaha bersabar dan memberikan contoh kepada santri untuk sabar mendeterin dan disuruh ulang lagi kalau memang harus. Dan biasanya sama guru ini juga dibimbing Ustaz kalau memang seperti untuk berlangsung dulu pada Rasulullah, pada guru untuk menyambung desa rasul. Jadi kami kepada sahabat ada yang menghadapi ada yang bersatu. Ini anak-anak ya. Jadi banyak pada kita bersatu apa tadi? 3 tahun tapi terjadi. Asandi dan terjadi. Apa tadi? Dan tahun ini menghindari atau meninggalkan sifat-sifat yang tercela, sifat buruk seperti malasnya santri yang kita bimbing kemudian jadi lebih baik, seperti kurangnya kesempatan santri ria, bukti sombong, sama kemudian yang taat ini yang menghiasi diri dengan anak yang terpuji. Contohnya santri kan dibimbing kalau pas akhiran supaya lebih masuk ke kelasnya lebih tertib, kalau pas hafalan dibimbing supaya lebih ikhlas, dan juga dalam pelajaran lebih ikhlas lagi Ustaz, sabar dan tawadhu'nya juga Ustaz. Kemudian yang kajian ini Ustaz minta akhir yang ujungnya terpancarnya akhlak pada diri santri yang secara kayak spontan gitu sampai sudah menyatu dengan dirinya Ustaz. Itu setelah anak-anak bimbing berkali-kali baru anak-anak mulai membiasakan diri. Tidak harus selalu ditegur, yang pertama ditegur berbilangnya, tapi terakhir anak sudah mulai terbiasa Ustaz, sudah mulai terpancar akhirnya. Dan yang terakhir kita itu dalam bagian yang mendukung agama dan hubungan dan apa yang ditunggu apa dan tempatnya berarti kan apa kayak saya didukung itu alhamdulillah kan wanita ini di lingkungan pesantren, dan pesantren juga sangat mendukung pembelajaran anak-anak Ustaz, lingkungannya itu Ustaz, lingkungan spiritualnya itu ada. Kemudian lembaga agama saya. Kemudian dari gurunya juga
Itu apa nama anak? Saya Ustaz. Ketiga itu Lagi mana? Saya lihat di sini ada ya. Lagi. Kalau bisa lulus, kalau bisa lulus. tidak boleh lihat Ustaz. Kemudian yang ketiga itu saya satu penguatan dalam kitab-kitab klasiknya ini Ustaz. Kan di kita juga belajar kitab-kitab klasik itu Ustaz. Jadi yang kemudian ada program kegiatan Ustaz seperti kita mendampingi santri untuk membimbing supaya bisa bertawasul, berdoa gitu Ustaz. Program, Ya, Ustaz. tanpa program aku gunakan Ya, apa lagi? sudah Ustaz. Dan Ini terakhir berarti yaitu intinya sebenarnya yang didukung adalah yaitu pesantren dan lembaga dua ustaz atau guru kita dapat guru dan begitu. Terus ketiga apa? Materi kita depan adalah yaitu apa? program Yang jadi penghambat apa saja? yang jadi penghambat itu latar belakang santri Ustaz. Seperti gedung misalnya sebelum gedung kurangnya belajar akhlak di rumah atau tapi kalau tidak bisa menyalahkan orang tua juga Ustaz. Kadang kan dari santri kalau main mana sebelum mondok itu kan siswi kalau main kemana-mana anaknya jadi lingkungan yang main-main itu Ustaz. Jadi pas kadang mondok terbawa Ustaz kayak ngomongin jelek-jelek itu kan masih kan kendala Ustaz. Kadang ngomongnya kayak isu-isu ada Ustaz. Berarti yang jadi hambatan adalah memperbaiki transformasi lingkungan dari rumah sendiri ya. Kedua, Kemudian ada Ustaz, waktu dulu dalam pendampingan itu Ustaz kadang kurang Ustaz, waktunya yang kurang Ustaz. Seperti dulu kan pasti ada yang kurang siapa? Program, saya Ustaz, kan kalau yang santri yang langsung lulus pas ada program itu mungkin bisa tapi mungkin ada satu perusahaan. Kalau yang tadi kan ada yang bilang apa lagi? kejenuhan santri Ustaz terhadap aktivitas yang ada di santri atau di Madinah itu Ustaz. Kejenuhan dalam belajar Ustaz. Tapi kadang Ustaz di sini juga sudah ada solusinya Ustaz. Soalnya biasanya kalau pas santri jenuh, guru itu biasanya bercerita seperti tokoh agama, bercerita, pokoknya bercerita yang sekiranya santri tidak jenuh seperti itu Ustaz. Itu juga termasuk solusi dari kejenuhan santri saat pelajaran Ustaz. Ini ada itu apa di yang ke Singkawang? Saya lulus dengan nilai yang memuaskan Ustaz. Selamat ya. Terima kasih mungkin ada tambahan. Ini coba apa bedanya intrakurikuler sama ekstra? Kalau intrakurikuler itu Ustaz pembelajaran formal yang ada di lembaga sendiri Ustaz. Kalau kokurikuler pembelajaran yang di luar lembaga tapi masih dalam lingkup apa Ustaz? Pengelolanya masih lembaga sendiri Ustaz. Kalau yang itu Ustaz. Sedangkan kalau yang ekstra ini di luar lembaga, di luar Madinah maksudnya, tapi santri Madinah ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang di IKO itu apa yang diamalkan? Ada kitab Aqidah Al-Ustaz dan kitab Sadar Kenajas. Enggak, kaitannya dengan tasawuf kan kalau yang kurikuler yang hafalan tasawuf ada nggak? Ada Ustaz. Nilai-nilainya Ustaz yang ada. Mungkin ini kurang begitu masuk Ustaz, tapi masuk Ustaz karena seperti santri yang awalnya tidak mau hafalan, yang awalnya punya sifat yang tercela, contohnya kalau soal hafalan masih kayak yang teranya mulut Ustaz atau bahasanya Ustaz. Nah, kurikuler apakah harus hafalan dan keterangan? Tidak Ustaz, tidak harus. Kalau tidak, jadi
seharusnya kurikulernya itu apa yang nyambung dengan tasawuf. Saya Kalau mengandung akidul awam kan Akidul Awam juga Ustaz, kan dari kita Akidul Awam itu kan juga ada pelajarannya Ustaz. Nah nanti itu kan Akidul Awam kan Ustaz, nyambung ke tauhidnya Ustaz. ya harus yang tasawuf. Harus yang tasawuf. Saya saat ini bisa nyambung Ustaz, mohon maaf Ustaz, mohon izin. Kalau kita kan belajar Akidul Awam, nah ini kan belajar tentang seperti tauhid, tentang sifat-sifat Allah, Nabi dan Nabi, Rasul, Nabi dan ini dalam kita kan menghafalkan agama itu Ustaz, dan buku itu Ustaz juga nanya-nanyakan bagaimana Ustaz sebenarnya agama ini Ustaz ini biasa tentang apa, ada nanya-nanya gitu Ustaz. Setelah kuliah dan tayyibul anak itu sama enggak dengan anak milibana sama talim-talim tebalnya? Mirip Ustaz. Kenapa kok itu ekstra? Karena ada sekolah itu Ustaz tidak tidak dikelola langsung di lembaga mereka sendiri Ustaz. Karena ini sekolah ini kegiatannya itu di luar Madinah karena di pesantren Ustaz. Seharusnya ekstra itu yang beda dengan yang intra. Kalau sama itu tidak menjadi ekstra harusnya. Kalau ijazah itu tidak apa-apa, kan beda gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kan implementasi itu pembentukan anak santri. Saya Ustaz. Ada nggak santri yang tak terbentuk akhirnya? Sesuai ini kan pengalaman Anda yang Ada Ustaz apa pastinya. kira-kira sebabnya? Kan sudah ada kurikulumnya ini, ada apa nih tadi dari kurang ini, Ya Ustaz. dari Setelah kami bimbing, kan dari banyaknya ini sekitar ada 40-an santri Ustaz, dari banyaknya santri ini kalau dikalkulasikan sekitar 80 berapa persen gitu Ustaz yang akhlaknya yang bisa terimplementasi ini Ustaz. Tapi untuk yang 20% ini Ustaz pasti ada Ustaz, karena dari kan sudah kami bimbing sudah kadang dari anaknya sendiri Ustaz. Tadi kita menyalahkan anaknya Ustaz. nggak apa-apa kalau anaknya satu-satu aja. Iya Ustaz, kadang ya anaknya tetap kayak kita bilangin kayak hakim taat gitu Ustaz, anaknya Ustaz. Itu yang menjadi faktor penghambatnya juga sebenarnya Ustaz. Misalnya sebab kenapa tidak terbentuk anak Ada Ustaz, yang paling sulit biasanya juga dari latar belakangnya Ustaz. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada Ustaz pengalaman keluarga dari Jakarta Ustaz, ada yang dari Bekasi. Ini kan mohon maaf Ustaz, cara ngomongnya suka misi dan sebagainya Ustaz. Sudah kami tegur terus tapi Ustaz kadang masuk itu, dan memang di sana kan keras Ustaz. Jadi kayak anaknya juga kadang kurang sopan gitu Ustaz. Meskipun sudah kami bilang kita kurang sopan. berarti harus tidak cukup pakai taklim harus pakai psikolog misalnya, harus apa gitu ya. Jadi kalau ada santri kok tidak berhasil dengan tasawuf lagi, pakai cara yang lain. Ya, yang terakhir kesimpulannya kan pembinaan akhlak berbasis tasawuf lagi memiliki peran strategis. Apa peran strategisnya? Yang mana Ustaz? Di versi abstrak dijelaskan paling bawah ya. Peran strategisnya seperti ini Ustaz, nilai-nilai telah terimplementasi Ustaz. Seperti terutama dalam kegiatan seperti dalam
Jadi sudah termasuk strategi sebelum kami. misalnya dia diperbaiki ya, Bagaimana Ustaz? misalnya diperbaiki misalnya ya kita usaha nanti kan memang ada lagi kalau sudah mampu usaha jadi kita bisa pakai gitu. Itu sudah ada bagian ini dari bagiannya ini kan anak bimbingan saya. Oke, kemarin sempat berdiskusikan terkait misalnya kalau secara substansi sudah ditanyakan semua ya sama pimpinan dan juga menguji. Jadi ini bagian saya lebih ke urusan aja sih dari mulai awal sampai akhir tetap jadi konsistensi dari tulisan itu tidak ada yang mengikuti, ada yang masukkan ke nomor, kemudian dari bagian referensi juga Di bagian referensi. bagian referensi sekalipun itu pakai apa ya apa yang Kemarin sebelumnya sedang boleh kami tunjukkan hasil sebelum direvisi detail itu sudah rapi sudah. oh ya, tuh. Ini berarti yang belum ada di web. Ada sudah maksudnya sebelum kami kan ini kan kami kirim ke bagian sana sudah kirimannya ke studio sudah. Kemudian sudah semuanya rapi Berarti sudah bagian ya sama BUDSN yang sudah berbeda. sama sudah ini. yang rapi ada gitu. Maksudnya yang rapi sebelum kami bagus saja orang yang kami kirimkan ke bagian Oh, oke, iya. Pokoknya nanti bisa dilihat juga ya kalau BUDSN juga itu betul. Nah, harusnya kalau misalkan apa-apa itu tidak perlu ya biasa aja ya tidak begitu. Kemudian masih juga tidak enak dalam 395 itu ketika ada data wawancara itu harusnya ditulis sendiri dengan memakai kutipan lalu akan menjawabkan langsung terjemahan itu. Dan mungkin ini sebenarnya selain itu apa sebenarnya kita ya apa sebenarnya seperti ada untuk foto Kami sudah kalau jadi yang buat dari yang sudah tulis ini apa untuk kami kan yang mendampingi biasanya. Kami kan mendampingi lewat nilai-nilai tasawuf ini saja. Jadi kami rasa dari hasil penelitian kami kan ikut membantu mendampingi juga. Itu sebenarnya simulasinya kami menjadikan santri yang lebih berakhlak dan nilai-nilai sesuai dengan nilai tasawuf. Gimana simulasi itu? ya caranya gimana maksudnya untuk iman implementasi saya lakukan dari nilai-nilai asli kan gitu. Jadi maksudnya bagaimana keilmuan yang sudah tulis ini kepada